Sunyaragi ya. Tuh. Yuk kita masuk yuk. Apa pemandunya? Iya. Ini harga tiket satu orangnya ya. Kalau pelajar hanya 10.000. Yuk kita masuk. Mau pakai pemandu nggak? Sama saya sendiri silakan. Ini sama emasnya. Yuk. Kenalkan dulu mas. Oke, di sini saya Mas Rivaldi Pratama. Saya anak asuh Sunyaragi yang sedang belajar jadi pemandu di sini, sedang magang di sini. Saya sudah diberi izin oleh ketua pemandu untuk memandu ibu mbak sekalian. Silakan. Kalau untuk rute kita ke bagian sebelah sana mbak, karena sebetulnya kita untuk loket di area bagian sebelah sini, bagian belakangnya Sunyaragi, bukan bagian depan. Untuk yang bagian panggung, tribun juga bangunan penambah sekitar tahun 1990-an dibuatnya. Panggung budaya sebelum COVID masih sering dipakai buat pegelaran-pegelaran. Itu karena pandemi udah gak ada event-event lagi. Iya. Ini karena pandemi ya Karena teman-teman. pandemi. Jadi sudah tidak ada lagi event Paling ya. sekarang diadakan kecil-kecilan, paling di bagian gedung sebelah sana mbak. Yang terus juga dahulu kita kalau ada event kayak Prambanan diadakannya malam hari. Oh. Kalau acaranya dari pagi sampai sore kan panas tuh, hingga malam. Iya betul. Terus untuk yang di bagian panggung juga ini tidak sepenuhnya batu karang laut. Nanti yang sepenuhnya batu karang laut itu di bagian dalam sana. Oh iya. Kita lewat mana nih mas? Lewat situ. Kita lewat ke bagian bawah sana mbak. Nah seperti ini ya penampakannya teman-teman. Gua Sunyaragi Cirebon. Sebelum pandemi juga Sunyaragi lebih rame, Uh-uh. banyak wahana-wahana, Uh-uh, ada iya. sepeda gantung, flying fox dan lain-lain. Itu karena pandemi. Lagi Ini dampak dari pandemi ya teman-teman. Jadi ya seperti ini juga kita memang bukan di hari weekend ya datangnya. betul, kita Uh-uh. kalau masih weekend rame, tapi kalau enaknya weekday kita di sini bisa nyantai, Uh-uh, bisa betul. foto-fotonya nggak banyak orang. Betul. Kita kemana dulu Kita ke nih? bagian sebelah sana mbak. Kalau itu nanti ke sana. Termasuk dalam gua-guanya, sebetulnya di bagian sebelah sana itu bagian belakangnya Sunyaragi. Oh, nanti kita ke sana dulu Kita ya. ke bagian depan sebelah sana. Oh, ini toilet. Dan di bagian sebelah sini juga dahulu digunakan tempat ganti kostum, ganti pakaian. Itu kan udah nggak kepake, kita alih fungsi jadi ke toilet dan ada view-nya. Betul. Nah, ini tuh tadinya itu bekas ganti kostum ya, teman-teman sekarang. Nari-nari. Nah, sekarang dijadikan toilet biar berguna aja gitu ya. Dibangun pada tahun 1848. Kita bisa lihat Mbak Ibu, untuk bangunannya mengandung 3 arsitektur. Yang paling kelihatan nanti kita kelihatan dari depan sana, itu tiang-tiang besarnya, cidasnya Belanda, Eropa. Untuk yang bagian kayak kayu-kayu, jogloknya cidas Jawa, Indonesianya. Teruntuk yang bagian atap kita bisa lihat nanti dari depan juga ada tanduknya kecil. Kanan kiri cirasnya Cina, mengandung 3 arsitektur. Di bagian atas sebelah sana. Dahulu untuk kegunaan gedungnya digunakan sebagai tempat bermalam, tempat beristirahat bila mana ada keluarga atau tamu yang berkunjung ke Sunyaragi. Untuk bahasa sekarang bisa disebut kalau villa atau hotel, Mbak. Betul ya. Tempat penginapan. Nah, kita mulai mau masuk ke guanya ya. Ini gua ya. Untuk di bagian depan sana sebenarnya pintu bagian samping, Mbak, Oh. namanya pintu borotan. Pintu gorotan.
Gorotan. Borotan di sini yang Borotan. Nah, rame itu- orang foto, orang prewed ada foto aja di sini. Nah, ini biasanya tuh ya teman-teman sebagian suka ngambil prewed di sini ya, ngambil icon-icon gitu ya. Biasanya Instagramable begitu ya Mas ya. Di bagian sebelah sini. Nah, sebelah sini assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti ini ya penampakannya teman-teman. Pintunya masih kental sekali ya. Tuh, terlihat jelas. Untuk di Sunyaragi ini nggak cuma ada satu goa, kurang lebih ada 10 goa Ada di 10 Sunyaragi goa. ini, dan setiap goanya ada kegunaannya masing-masing. Di sini yang pertama di bagian sebelah sana Oh, ini yuk. ada yang namanya Goa Pawon. Oh, Goa Pawon. Yuk Pawon kita tersebut masuk ke berarti Goa kan Pawon. dapur bahasa teman-teman. Jawa. Heeh. Namun dahulu bukan tempat memasak, hanya sebatas menaruh makanan sudah siap saji, sudah siap makan, yang diambil dari keraton dibawa kemari. Untuk bahasa sekarangnya gudang penyimpanan makanan. Iya. Silakan barangkali mau lihat ke bagian dalamnya boleh. Nah, ini kita masuk ke Goa Pawon ya, teman-teman. Pawon itu bahasa kitanya itu dapur ya. Nah, dulunya diperuntukkan untuk menyimpan makanan ya, makanan gitu. Nah, ini kita geser ke bagian sebelah sini, Mbak. Ada yang namanya Goa Lawa. Lawa tersebut berarti kan kelawar, bahasa Jawa juga sama. Nah, ini kita masuk ke Goa Lawa. Lawa Nah, di itu sini artinya kelelawar. artinya kelelawar ya, Namun untuk teman-teman. dahulu, untuk besarannya kelelawar itu bukan bagian dalam goanya, melainkan dahulu di bagian sebelah sini ada pohon besar yang dihuninya banyak kelelawar, makanya diabadikan dengan nama Goa Lawa. Assalamualaikum, yuk kita coba ekspor ya teman-teman. Assalamualaikum. Nah, seperti ini ya penampakannya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Yuk kita keluar kita. Di sini juga belum dijelaskan ya Mbak Ibu, apa itu arti dari Sunyaragi sih? Sebelah sana sambil aja lagi. Artinya Sunyaragi itu apa, Mas? Nah, untuk Sunyaragi ini diambil dari dua kata, sunya yang berarti kan sunyi atau sepi, ragi itu raga. Dalam bahasa Jawa panyepi ing raga, yang berarti kan raga yang sunyi atau raga yang sepi. Oh, iya, Jadi iya. dapat disimpulkan dahulu digunakan sebagai tempat menyepikan diri dan tempat mensunyikan raga untuk daripada keluarga Kesultanan Cirebon. Untuk Sunyaragi juga sebetulnya bukan goa, melainkan guha, pakai H. Guha Sunyaragi. Teruntuk guha itu bukan gua alami, bukan timbul sendiri, melainkan buatan tangan manusia. Kita bisa lihat. Untuk Sunyaragi bangunannya beda dengan tempat wisata lain. Kita di sini pakainya batu karang laut semua, yang dahulu diambil dari pantai selatan, lebih tepatnya pantai Baron Jogja Gunung Kidul. Karena laut utara, lautnya Cirebon tidak punya batu karang karena pelabuhan dan kadar garamnya tinggi. Orang dahulu belum mengenal semen, masih menggunakannya pasir gunung yang bisa disebut dengan atras, dengan perpaduan putih telur sebagai perekatnya kayak candi-candi. Namun untuk putih telur di sini kita bukan pakai putih telur asli, itu hanya sebatas makna kiasan dan memiliki arti atau makna. Putih artinya suci, sucikan niatmu. Telur kan bentuknya bulat, Ibu Mbak. Bulatkan tekadmu. Orang dahulu ngebangun gua Sunyaragi dengan keadaan niat yang suci, tekad yang bulat sehingga bisa mengundang tenaga di luar kita. Sama halnya dengan pembangunan Candi Seribu. Kita untuk Sunyaragi ini ada kurang lebih 10 goa. Untuk pembangunannya itu dimulai pada tahun 1596.
sampai dengan 1788. Itu hampir 200 tahun pembangunan tidak sekaligus jadi, mengalami 3 komplek pembangunan. Di area bagian sebelah sini, ini komplek utamanya Gua Sunyaragi, komplek pembangunan awal yang dibangun pada tahun 1596 sampai dengan 1788. Komplek kedua di area bagian sebelah sana, dan untuk komplek yang ketiga itu yang kelihatan dari loket tadi, melalui 3 tahap pembangunan. Untuk orang yang pertama yang membangun Gua Sunyaragi ini bernama Pangeran Mas Zainul Arifin. Untuk pembangunan kedua yang membangun bernama Pangeran Kararangan Aryap Cirebon. Dan untuk yang ketiga itu Sultan Matanghaji atau Sultan Safiuddin. Itu ketiganya semua keturunan dari Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah semua. Kita untuk di Sunyaragi ini nggak ada pantangan buat foto-foto. Untuk masuk-masuk ke dalam goanya boleh. Namun di Sunyaragi masih punya mitos yang berkembang sampai sekarang. Namanya Batu Tunggul Perawan Sunti yang di bagian depan sana, yang di depan pintu. Namun untuk sekarang bagian patung Perawan Sunti sudah replika, bukan yang asli. Yang asli ada di gudang, karena ada satu di Gua Sunyaragi takut rusak, takut hilang, diganti sama replika. Dan di sini juga ada kata-kata orang dulu, "Neng nok duduknya jangan di depan pintu, nanti lamarannya balik lagi, jodohnya balik lagi." Padahal artinya itu kita nggak bisa masuk, ngalangin orang lewat, orang mau masuk ke dalam jadi balik lagi. Di sini yang rame orang foto, yang rame orang kunjungi di bagian sebelah sini, karena ikoniknya Gua Sunyaragi di bagian sebelah sana. Nah, kita mau coba ekspor ke dalam ya, teman-teman, yuk. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk kepala juga hati-hati Mbak, Ibu. Sama yang bawa HP kita dinyalakan senter HP-nya. Sebentar. Saya nyalakan senter HP. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba ekspor ya, teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, ini ya. Ruangan orang bermeditasi itu di bagian sebelah sini Mbak. Orang dahulu belum mengenal kayak AC, belum ada kipas angin, pendingin udaranya masih alami. Air yang dikeluarkan dari lubang di bagian sebelah sana, angin juga masuk jadi udaranya dingin, AC alami. Nah, kita pas pintu keluar lebih hati-hati lagi. Karena ini pintunya lebih pendek, barangkali tertutup. Kita dari atas. Nah, teman-teman, kita ada berada di atas ya ini. Tadi yang teruntuk yang bagian atapnya itu namanya tungkuk goa puncit. Puncit artinya puncak paling tinggi. Dahulu dipergunakan sebagai menara pengawas, menara pengintai yang mendiami prajurit yang pandai memanah, pandai menembak untuk mengawasi sekitar Gua Sunyaragi biar tidak ada penyusup masuk. Dan pasti juga banyak Mbak orang bertanya-tanya kenapa pintu di Sunyaragi ini kayak pendek-pendek banget. Untuk pintu yang pendek-pendek mengajarkan kita sebagai manusia harus tetap rendah diri, harus hormat, tidak boleh sombong, tidak boleh dengak kata orang Jawanya. Sama kayak halnya tadi kita kalau misal masuk dalam guanya, kita kalau sopan, merunduk, tidak akan kejedot. Kalau kita dengak, kitanya sombong, angkuh, pasti kan kejedot. Kita keluar dari bagian gua peteng, bagian belakangnya ada 2 kamar. Di bagian sebelah sana yang terbuka namanya kamar Kaputran,
Dan yang sebelah kiri yang tertutup namanya kamar kaputren. Untuk kedua kamarnya bukan kamar tidur, ini kamar belajar, tempat penggemblengan untuk para putra putri kesultanan jika berkunjung ke Sunyaragi. Tempat penggemblengan bukan kamar tidur, semacam kayak pondok. Kaputran buat yang putra dan kaputren buat yang putri. Dan kita bisa lihat untuk bagian yang putri itu kenapa lebih tertutup bangunannya, karena kita diajarkan untuk privasi seorang wanita lebih banyak ketimbang lelaki atau pria. Dan di sini kenapa untuk yang bagian lelaki pintunya harus memutar dulu, tidak langsung masuk kayak bagian kamar yang putri, karena kita di sini sebagai lelaki atau putra diajarkan untuk panjang langkah, karena perjalanan hidup lelaki atau putra lebih susah daripada putri atau perempuan. Kita coba di sebelah sini untuk mana gini Pak nanti ya. Nah, justru dari area bagian sebelah sana sampai ke depannya itu bagian belakangnya Sunyaragi, pembangunan terakhir. Kita kelihatan yang dari loket sebelah sana tadi yang awal kita masuk. Mana nih, Mas? Kita nanti ke bagian sebelah sana Mbak. Kita juga nyebrang hati-hati. Kan jembatannya setapak. Di sini untuk bangunan yang kita tempati itu namanya Balai Kambang. Kambang tersebut berarti kan mengapung di atas air. Untuk bangunan yang paling banyak renovasi, banyak pemugaran itu di area bagian sebelah sini, karena dahulu belum ada cor beton, belum ada penyangga batu bata yang bawah, full kayu jati yang mengapung di atas air, kayak perahu yang dinamakan Balai Kambang atau mengapung. Dahulu digunakan sebagai tempat serta masul, tempat menabuh alat musik yang diadakannya malam hari yang mengandalkan sinar bulan purnama. Untuk Balai Kambang juga memiliki filosofis, kita tidak boleh meniru seperti Balai Kambang ini yang tidak punya arah tujuan, terombang-ambing. Kita sebagai manusia harus memiliki satu tujuan atau teguh agar tidak terombang-ambing seperti Balai Kambang ini. Kita nanti rute ke bagian sebelah sana hati-hati lagi, soalnya di depan jembatannya lebih kecil. Inilah Mbak, ini untuk pembangunan terakhirnya Gua Sunyaragi, makanya kelihatan lebih modern, lebih banyak ke batu bata ketimbang batu karang lautnya. Di depan sana itu namanya Goa Arga Jumut, itu kebetulan A-nya kepatah, makanya kelihatannya rega. Padahal arga yang berartikan besar, jumut itu mencomot atau mengambil, bisa berartikan dengan penjamuan besar artinya. Dahulu semisal ada tamu dari kayak keluarga kesultanan, tamu-tamu keluarga itu dijamu di bagian Gua Arga Jumut. Kita bisa lihat untuk bentuk goanya seperti kepalanya barongsai lagi buka mulut, mata yang jendela dua di atas, hidung yang ada tulisannya, mulutnya lagi ngebuka, lidahnya ke atas. Misalkan kalau untuk yang Gua Arga Jumut kita tidak seperti goa yang lorong-lorong tadi Mbak. Ini ada bagian belakangnya sendiri. Oh iya. Jadi udah. Kita lewatnya ke bagian sebelah sana. Soalnya kita kalau untuk sampai ke Gua Arga Jumut ini baru 70% muternya dari depan tadi, belum semua, belum keseluruhan. Tapi kalau misalkan ada tamu yang sudah tidak kuat muter atau kepanasan bisa langsung turun, bisa lewat dari situ dari Gapura ke bawah lagi.
sini karena yang saya sebutkan bahwa arti dari Arga Jumut perjamuan besar untuk menjamu atau tempat makan-makan. Di bagian sebelah sini untuk menaruh makanannya Mbak Ibu. Di bagian sebelah sini ini juga meja masih asli dari dulu, kita belum diganti. Kelihatan batu-batunya masih besar-besar banget, batu bata zaman dulu. Kita kalau untuk ke Sunyaragi kayak cerita yang menarik, itu ada di belakang Gua Arga Jumut ini. Orang Cirebon sudah banyak yang tahu bahwa di belakang Gua Arga Jumut ada 2 pintu yang menuju ke Mekah Madinah dan ke Cina juga. Di area bagian sebelah sana ada 2 pintu. Nah, kita bisa merapat ke bagian pintunya Mbak. Untuk pintunya yang di bagian sebelah kanan itu yang ke Cina, dan yang sebelah kirinya itu yang ke Mekah Madinah. Ini katanya bisa menembus ke Cina ya. Tuh, ke sana ke dalam. Ini ke Yang Mekah Madinah. ini ke Mekah Madinah. Dan untuk orang dulu, kita tidak ujuk-ujuk masuk ke dalam pintunya, kita tembus ke Cina dan ke Mekah Madinah, tidak. Kita tetap orangnya, raganya di sini, meditasi bertapa, jiwanya saja yang ke sana, ngeraga sukma kata orang Jawanya. Ke bagian sebelah sini, dan di Sunyaragi juga masih punya patung Linggayoni di bagian sebelah sini. Kalau untuk di tempat lain patung Linggayoni itu melambangkan kesuburan. Kalau untuk di Sunyaragi untuk patung Linggayoni melambangkan kekuatan dan perlawanan. Karena kita bisa lihat Mbak, untuk di bagian patung lingganya ada ukuran senjata tajam kayak badik, keris dan lain-lain. Kalau misalkan kayak di tempat lain, orang yang mau cepet dapat momongan itu pada pegang nih patung, karena untuk patung Linggayoni lambang kesuburan sebetulnya. Dan mohon maaf untuk patung Lingga ini punya si cowok, dan yang patung yang Yoni ini punya si cewek, lambang kesuburan kalau di tempat lain. Kalau semisal dulu di Sunyaragi kayak dibuat monumen tentang kayak kekuatan dan perlawanan, pasti dihancurkan Belanda. Karena di sini orang dulu sudah pintar, dibuatkan patungnya Linggayoni agar tidak dihancurkan. Nanti karena kita satu jalur, nanti kita ke bagian sebelah sini lagi Mbak. Dan di bagian depan sana ada gua lagi Mbak, itu namanya Goa Padang Ati. Padang yang berartikan terang, Ati itu hati, hati yang terang maksudnya. Jadi sebelah mana orang dulu kayak keluarga, banyak masalah, banyak pikiran, untuk menenangkan diri di bagian dalam sana agar hatinya tenang sesuai namanya Padang Ati. Kalau bahasa sekarang lagi galau, pasti di bagian depan sana untuk menenangkan dirinya. Kita juga bisa masuk lagi ke bagian dalam guanya. Ini anak-anak biasa bilang katanya bukit Teletubbies, atasnya bukit, bawahnya ruangannya. Dan kita seperti biasa kalau masuk ke dalam gua, kepalanya nunduk-nunduk biar tidak kejedot. Dan dahulu untuk kayak tempat bertapa, meditasi itu di bagian sebelah sini. Dahulu yang kita injak ini irigasi air Mbak, buat jalannya air. Dan dahulu juga orang masuk dari bagian sebelah sini, dari depan, tadi pintu bagian belakang. Kita
kita naik sini hati-hati lagi, pas pintu keluar lebih nunduk-nunduk lagi, barangkali kepentok. Soalnya ini tajam, rata-rata orang kejedot di sini pada berdarah. Nah, di bagian sebelah sini, bagian depan guanya. Juga nanti kita hati-hati Mbak Ibu, barangkali licin. Kita kalau naik ke atas juga, kalau misalkan ada orang yang mau foto-foto, di sini angle-nya bagus untuk naik ke atas sana. Tapi tetap harus berhati-hati, apalagi habis hujan di sini licin. Kita naik ke bagian sebelah sini, kelihatan semua nih kompleks area Gua Sunyaragi. Foto-foto kebanyakan di atas bukit sini di bagian sebelah sana Mbak. Di sini juga kita ada beberapa bangunan lagi Mbak. Contohnya di bagian depan sana itu ada yang namanya Monumen Cina. Untuk Monumen Cina tersebut itu bukan makam, memang bentuknya saja makam Cina atau bongpai. Untuk bangunan yang di depan dibangun untuk membentuk apresiasi atau penghargaan dari Sunyaragi untuk masyarakat Cina. Karena dahulu yang ngebangun Gua Sunyaragi banyak bantuan orang-orang Cinanya. Terlebih-lebih untuk orang Cinanya yang marganitan sukunya Han, sehingga di Sunyaragi dibuatkanlah Monumen Cina sebagai bentuk apresiasi atau bentuk penghargaan. Di sebelah Monumen Cina ini ada pohon klengkeng yang ditanam di Sunyaragi pada tahun 1604. Diperkirakan sudah berusia kurang lebih 450 tahun kurang lebih di bagian sebelah sini. Nah, ini untuk pohon yang aslinya Mbak. Kita di bagian sebelah sini yang 3 ini cor beton penyangga biar nggak roboh. Untuk pohon yang asli di bagian sebelah sini tinggal sisa kulit sama daun, ini masih hidup pohonnya. Dan di sini juga banyak yang bertanya pohonnya berbuah enggak? Karena kita di sini kata orang dulu kalau pohon klengkeng kalau mau berbuah harus ada 2 biar sepasang katanya. Dan kebetulan di Sunyaragi cuma ada 1, ini nggak pernah berbuah sama sekali. Nah, ini kalau misalkan orang yang senang bonsai ini pada senang. Dan di depan sana juga ada 2 bangunan lagi. Di bagian sebelah sana yang sebelah kanan itu ada patung Garuda yang sedang dililit ular. Itu kebetulan paruhnya patah, kepala ularnya di tangan bagian sebelah kirinya patah. Makanya lebih kelihatan itu ke manusia ketimbang burung Garuda. Dan pada dasarnya kalau misalkan kayak orang Hindu nyebut, dan mohon maaf kayak orang India contohnya, mereka biasa nyebut itu Jatayu namanya, bukan Garuda. Dulu juga nama Garuda nggak ada, namanya Garudea, lambang kegagahan. Dan mengapa menghadapnya ke timur?
memiliki filosofis songsonglah kehidupanmu dengan kegagahan. Di balik kegagahan tersebut tidak luput dari masalah, yaitu ularnya sedang melingkar. Ular lambang masalah. Jadi sama kayak halnya burung jika terbang terikat dengan ular, terbang tinggi dan jatuh lagi. Manusia juga sama, setinggi apapun jabatannya tidak luput dari masalah. Segagah apapun orangnya tidak luput dari masalah, sama kayak dengan patung Garuda yang sedang dililit ular. Kita menuju ke bagian sebelah sana. Di sana ada yang namanya Goa Kelanggengan. Kelanggengan berarti kan langgeng atau abadi. Semisalkan kayak dulu orang yang mendapat jabatannya langgeng, hubungannya langgeng, itu di bagian sebelah sana meditasinya, betapanya agar kayak hubungan jabatannya langgeng. Kita untuk menuju ke bagian sebelah sana ke sini, Mbak. Jadi kita bisa lihat kita tembusnya tadi yang awal kita masuk muter. Jadi sayang kalau ngelewatin yang di area bagian sebelah sini nggak muter semua. Udah ya teman-teman, kita eksplor hari ini cukup ya hari ini ya, karena udah panas juga, waktunya makan siang. Terima kasih udah mengikuti channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.